Jemaat HKBP Sudirman Jakarta, mari angkat suaramu. Biarlah ini menjadi pujian sukacitamu untuk setiap karya keselamatan Tuhan kita telah selesai. Sebelum kenal dirimu, semua kelabu, semua yang ada terasa sendu pilu. Pikiranku melayang, tak ada tujuan, akan tak ada secerca harapan. Kini kau ada dalamku, buat segalanya jadi baru. Walau bumi bergoncang, hatiku tetap tenang, Tuhan yang pegang. Ku kan berdansa, bersorak, bersuka, sebab sukacita dalammu telah nyata. Pengorbananmu, karya keselamatan, mampukan ku berkata semua telah selesai. Sebelum kenal dirimu, semua kelabu, semua yang ada terasa sendu pilu. Pikiranku melayang, tak ada tujuan, akan tak ada secerca harapan. Kini kau ada dalamku, buat segalanya jadi baru. Walau bumi bergoncang, hatiku tetap tenang, Tuhan pegang. Ku kan berdansa, bersorak, bersuka, sebab sukacita dalammu telah nyata. Pengorbananmu, karya keselamatan, mampukan ku berkata semua telah selesai. Musik juga memuji nama-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi, ku kan berdansa dan bersorak. Ku kan berdansa, bersorak, bersuka, sebab sukacita dalammu telah nyata. Pengorbananmu, karya keselamatan, mampukan ku berkata semua telah selesai. Ku kan berdansa, bersorak, bersuka, sebab sukacita dalammu telah nyata. Pengorbananmu, karya keselamatan, mampukan ku berkata semua telah selesai. Mampukan ku berkata semua telah selesai. Mampukan ku berkata semua telah selesai. Kita buka ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam pengakuan hukum Taurat kita. Sebagai pengganti hukum Taurat kita diambil dari pengakuan iman rasuli pasal yang pertama dan maksudnya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran, dan segala perasaan. Dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan, keluarga, dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara, agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku, bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasibku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani, serta mentaati firman-Nya. Demikian sesungguhnya. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya
Saudara-saudara, kita telah berdosa di hadapan Tuhan, baik perkataan maupun perbuatan kita. Untuk itu mari kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap hari kepada kami. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah itu Tuhan, bola yang kami pegang di dalam hati kami, di setiap langkah kami. Ya Tuhanku, aku hendak
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian minggu kita pada saat ini, utamanya bagi saudaraku seluruh jemaat HKBP Sudirman yang dikasihi Tuhan, dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab kita dimulai dengan kalimat, pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1. Dan diakhiri dengan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai. Wahyu 22 ayat 21. Saya merefleksikan hal itu dengan sebuah keyakinan bahwa iman kita, bahwa kehidupan kita sejatinya dimulai dengan kehidupan yang bersama-sama dengan Allah dan berjalan dalam kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Maka kehidupan yang sedemikian saya pastikan akan indah dan sedang dalam jalur menuju kemenangan hidup. Mengapa begitu, saudara? Jika Allah benar-benar menjadi awal dan sekaligus menjadi orientasi hidup kita, maka saya pastikan kita telah memiliki titik tolak dan sekaligus titik fokus yang bagus dan tepat. Rute perjalanan hidup kita sedang berada dalam jalur yang benar. Saudara, saya nih, sebagai seorang yang BTL, Anda pasti tahu bukan BCL, tapi BTL, Batak Tembak Langsung. Dari kampung, Tapanuli, tembus ke Jakarta. Tidak memahami kondisi Jakarta, saya tidak paham jalan, tidak paham lokasi, dan sangat berpotensi nyasar. HP, telepon, memang sudah ada waktu itu. Tapi GPS atau Google Maps belum ada. Nah, sebelum berangkat, teman saya mengingatkan, Frank, kalau kau sudah ada di Jakarta, pertama sekali tempat yang harus kau kunjungi itu adalah Monas ya. Kenapa Monas? Saya kan bukan lagi liburan atau piknik, saya mau merantau. Iya benar, tidak piknik. Tapi saya tidak sedang main-main ini mengingatkan kau, katanya. Alasanku kuat. Saya pastikan hampir semua orang Jakarta itu tahu Monas. Kalau kau nyasar, tinggal pergi kau ke Monas. Bilang sama orang yang mencarimu, kalau kau ada di Monas, pasti kau gampang ditemukan. Sebab tidak ada orang Jakarta yang tidak tahu Monas, katanya. Begitu. Oh, benar juga ya. Jika engkau menjadikan Allah sebagai dasar dan orientasi hidupmu, engkau pasti aman. Jika engkau menjadikan Allah sebagai dasar dan orientasi hidupmu, engkau pasti aman. Kan begitu? Maka kasihilah Allah, maka kamu ada di jalur yang tepat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan besarnya begini, bagaimana cara mengasihi Allah? Bagaimana cara mengasihi Allah? Apakah dengan berdoa, rajin ke gereja, atau yang lainnya? Ya, itu benar.
Dan itu sah sekali. Namun, satu hal yang pasti, rasa cinta akan melahirkan sikap setia. Kan gitu. Jangan pula setia yang dimaksud itu artinya setiap tikungan ada. Bukan itu maksudnya. Tapi setia yang dimaksudkan adalah setiap saat dia ada dalam komitmen hidupnya. Bukan setiap saat dia menggombal. Hanya kamulah satu-satunya dalam hidupku. Tapi sebenarnya masih ada lanjutannya, titik-titik-titik. Di RT ini, ternyata di setiap RT dia pasang satu. Dan semuanya dia bilangin, kamulah satu-satunya. Kalian tahu kenapa ada istilah buaya darat? Nah, ini cerita nih. Itu kan sebutan bagi laki-laki yang tidak setia. Padahal konon buaya itu adalah binatang yang paling setia. Yang hanya kawin dengan satu ekor buaya sampai akhir hayatnya. Ternyata saudara, itu hanya berlaku ketika dia sedang berada di dalam air. Kalau lagi di darat, semua dikawininya. Itu kenapa disebut buaya darat. Katanya sih begitu. Maka jika engkau mengasihi Allah, baik ketika engkau di air, bagi ketika engkau di darat, di udara, atau dalam segala kondisi yang ada, hanya Allah satu-satunya Tuhan bagimu. Hanya Tuhan Allah saja yang mutlak. Bila yang mutlak itu hanya Allah saja, maka masihkah kita selingkuh dengan ilah-ilah lain dengan dalih macam-macam? Tidak ada alasan hilaf di sini seperti para selebritis yang ketahuan selingkuh kan biasanya begitu ya. Jawabannya adalah hilaf, hilaf, dan hilaf. Hilaf kok kepanjangan, hilaf kok keasikan kan begitu ya. Cinta sejati akan melampaui kehilafan. Cinta sejati akan melampaui kehilafan. Sebab sejatinya dia menjadi penentu arah hidup. Cinta sejati akan menjadi penentu arah hidup. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah saudara lirik lagu Lawas? Sudah lawas banget nih, mudah-mudahan kalau yang bisa nyanyi ini pasti dia seusia saya minimal. Yang mengatakan, kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah-laku. Saudara, lirik itu ada benernya. Cinta nggak usah dibilang-bilang, cukup ditunjukin lewat perbuatan. Tapi, kalau yang digebet itu tidak peka, bagaimana coba? Sudah setiap hari dikirimin bunga, martabak satu paket gitu. Ternyata nggak peka-peka juga. Yang ada dompet kita kosong, gebetan kita malah ke pelaminan dengan orang lain. Kasihan nggak sih? Atau sebaliknya, dia selalu bilang, aku cinta kamu. Tapi setiap hari kerjaannya nyakitin dan KDRT lagi. Sedih banget nggak sih? Maka cukup baik jika kamu cinta. Lakukan dua hal ini secara bersamaan. Katakan dan selalu katakan dan buktikan melalui perbuatan nyata. Saudara, demikian juga jika engkau mengatakan, mengasihi dan mencintai Tuhan Allah, katakan dan ucapkan dengan mulutmu, sekaligus lakukan melalui perbuatanmu. Kan begitu ya? Itulah pesan dasar titah itu. Kamu sayang Tuhan, ucapkan selalu dan lakukan dengan melakukan hukum-hukumnya. Jangan kira titah pertama itu diletakkan begitu saja di awal. Sebab titah kedua hingga ke-10 merupakan tindakan nyata dari orang yang mengaku bertuhan dan hanya bertuhankan Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi jangan pernah bayangkan titah-titah itu berlaku terpisah. Oh tidak. Berzina dan mencuri sama-sama cerminan orang yang tidak mengakui kekudusan Allah. Mengucap saksi dusta dengan mengingini harta orang lain sama nistanya di hadapan Tuhan kok. Tidak ada tinggi rendah di situ. Semuanya adalah satu kesatuan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penting untuk diperhatikan bahwa dasar dari perintah-perintah Allah serta landasan dari kewajiban bangsa Israel, bangsa itu untuk menaatinya ialah kenyataan bahwa Yahweh, Yehovah, Adonai adalah Tuhan dan Allah mereka yang telah menyelamatkan mereka. Perintah-perintah ini diberikan kepada bangsa yang sudah diselamatkan dengan tujuan untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana hidup menurut kehendak Allah. Saudara, ketika Yesus memperkenalkan hukum kasih, Yesus tidak memperkenalkannya kepada umat yang tidak tahu apa-apa tentang moralitas. Orang Yahudi itu tahu tentang moralitas. Maka itu juga yang kita rasakan hari ini. Tuhan Yesus memperkenalkan hukum kasih kepada kita yang tahu tentang moralitas. Sehingga dasar dari etika Kristiani adalah hukum kasih. Yang mau tidak mau adalah bersumber dari dasar titah. Tanpa ke-10 hukum ini, kita tidak mungkin mengenal etika Kristiani dengan selengkap-lengkapnya yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang universal, saudara.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin seyakin-yakinnya, setiap masyarakat, dari bangsa, dari agama, dari zaman apapun yang berniat membangun kehidupan bersama yang baik, tertib, serta sejahtera, suka atau tidak suka, harus menyepakati nilai-nilai dasar kita ini sebagai pegangan normatif bersama. Coba bayangkan jika hidup kita tidak sesuai dengan perintah yang 10 dasar titah hukum itu. Bukankah hidup ini akan menjadi brutal dan barbar? Brutal dan barbar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mencintai itu memang bukan posesif atau mengekang. Tapi ingatlah, manusia tidak cuma perlu bebas saja, tapi perlu batas. Mencintai Allah, benar, kita bebas. Bahasa Bataknya rohaima pinar roha kan. Kan hatiku ini kan urusanku ke Tuhan gitu. Tidak ada yang boleh menghalangi, yang penting iman saya begini begitu. Seringkali kan zaman-zaman sekarang kan orang-orang berbicara begitu. Seolah-olah kebertuhanan itu sangat-sangat personal. Benar, itu sangat personal. Tapi ingat, kita tidak cuma perlu bebas, tapi perlu batas. Kita, saya dan saudara mesti berkata, harus bisa berkata jangan. Berkata jangan loh. Jangan melulu silahkan. Cinta sih cinta, saudara. Tapi jangan sampai bangkrut juga kan. Makanya saya selalu berguru. Nah, belajar sedikit lah dari Cak Lontong itu kan. Yang katanya setiap jalan ke mall, ke pusat perbelanjaan, selalu menggandeng tangan istri tercintanya. Loh, bukan karena mesra, tapi biar jangan kemana-mana tuh istrinya, alias belanja nggak karu-karuan gitu. Apalagi kalau ketemu si Saleh yang 25 dan 50% itu gitu kan. Saudara, kalau ketemu si Saleh itu bahaya itu. Tuhan Allah mengajarkan kita tentang bagaimana mencintai dengan menghadirkan kebebasan-kebebasan sekaligus batas-batas kehidupan yang mencegah kita menjadi porak-poranda, hancur berkeping-keping, tak utuh dan tak penuh lagi. Saudara, siapakah yang berhak mengatur hidup kita? Siapakah yang berhak mengatur hidup Anda? Jika kita mengaku beriman, sudahkah kebenaran Allah saja yang mengatur hidup kita? Hukum-hukum itu mengatur hubungan umatnya dengan dirinya dan antar sesama dan umatnya. Hukum-hukum ilahi itulah yang diucapkan Allah langsung kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel, umat pilihan Allah. Sehingga bahasa Allah sendiri yang berkata, "Akulah Tuhan Allahmu," adalah pengesahan bahwa Allah adalah Allah bagi umat Israel dan Israel adalah umat kesayangannya. Umat kesayangan Allah ini telah melihat karya besar Allah dalam awal kehidupan mereka sebagai umat. Allah menunjukkan keterlibatan besar dalam hidup mereka. Bukankah itu juga yang harus kita pahami, saudara? Sehingga jika saudara berkata, "Aku mencintai Tuhan," seharusnya Anda bisa mengeksplor, mengingat, meremind, dan semuanya tentang perbuatan ajaib Allah itu. Sehingga itu menjadi alasan yang membuat kita hanya perlu taat pada Allah yang ajaib dan besar. Tidak ada ilah lain yang patut disembah di samping Tuhan Allah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam memaknai Minggu Okuli, yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan, dari Mazmur 25 ayat 15a. Saya mau mengajak kita untuk mengakui bahwa keterarahan mata hati dan mata iman kita adalah kepada Yesus Kristus yang telah memperkenalkan Allah lebih jelas karena Kristus adalah gambar dan wujud Allah. Anda bisa baca di Ibrani 1 ayat 2 sampai ayat 3. Di dalam dan melalui Kristus kita dapat mengalami hubungan pribadi lebih dekat lagi dan pastinya saling mencintai dengan Allah. Bayangkan saling mencintai dengan Allah sehingga kehidupan kita penuh pengharapan dan keberanian untuk hidup. Percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kita karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Respon utama dari kita adalah cintailah Tuhan itu, cintailah Allah itu, maka kita akan menikmati kehidupan yang penuh damai, sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Pada saat ini kami mengunggah kembali rasa cinta kami kepada Allah. Melalui hukum Taurat Tuhan, melalui titah-titah Tuhan yang adalah tanda
bahwa kami sungguh mencintai Engkau. Ya Allah, seringkali kami lalai, seringkali kami mengaku hilaf, tapi jika kami mencinta dengan baik, mengasihi Engkau dengan sejati, sesungguhnya itu melampaui kesalahan, itu melampaui kehilafan, dan yang pasti kami tetap berkomitmen hanya setia kepada Tuhan. Meskipun banyak godaan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak tawaran, meskipun banyak beban, kami tetap setia kepada Engkau ya Allah, karena kami mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, cinta itu juga yang membuat kami semakin berpengharapan, semakin kuat untuk menjalani hidup, semakin mengarahkan hati kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah segala kesulitan yang ada. Kami percaya Tuhan setia bersama kami, maka kami berkomitmen hari ini untuk setia kepada Engkau saja ya Allah. Melalui segala tindakan-tindakan hidup kami, dalam segala relasi-relasi hidup kami, bahkan dalam segala cita-cita dan harapan, pergumulan, rasa sakit, dan apapun itu Tuhan. Hari ini kami berkata, kami selalu mencintai-Mu, ya Allah kami. Terima kasih Tuhan, itu yang menguatkan kami. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati kami, kiranya cinta kasih Allah itu nyata bagi seluruh jemaat Tuhan. Seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan, utamanya HKBP Sudirman, boleh menikmati kasih setia Tuhan. Mencintai Engkau ya Allah di tengah-tengah rasa sakitnya. Maka Tuhan kami bermohon, Kau berkenan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jemaat Tuhan saat ini. Sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan sejati yang daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan untuk menguatkan pengharapan orang-orang yang lemah, orang-orang saat ini berduka, orang-orang saat ini bergumul Tuhan, kami percaya cinta mereka kepada Tuhan membangkitkan semangat mereka melalui pengalaman-pengalaman hidup yang mereka alami. Mereka menikmati kasih karya Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Berkati juga pengharapan-pengharapan jemaat-Mu, cita-cita dari jemaat-Mu, bahkan doa-doa mereka. Kiranya yang mereka sampaikan melalui cinta kasih itu Tuhan menerimanya menjadi dupa yang harum. Dan pada akhirnya mereka dikuatkan oleh Tuhan, diberi kesegaran dan sukacita menjalani kehidupannya. Berkati Tuhan jemaat Tuhan, mulai anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Mereka semua berharga di mata Tuhan. Mereka boleh melayani Engkau dengan segala kehidupan keseharian mereka sebagai bukti cinta kasih mereka kepada Engkau ya Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh pelayan gereja-Mu di HKBP Sudirman. Bahkan seluruh pelayan-pelayan tahbisan, non-tahbisan, aktivis gereja. Pelayan-pelayan yang selalu membaktikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka melayani Engkau karena mereka mencintai Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Berkati seluruh program pelayanan di HKBP Sudirman. Juga Tuhan hal yang mereka boleh gumuli. Doa kami untuk para pemimpin kami. Doa kami untuk seluruh gereja-gereja Tuhan. Doa kami bahkan untuk dunia ini. Doa kami untuk pemulihan di tengah pandemi COVID-19. Bahkan doa kami untuk pemulihan dari segala kesulitan-kesulitan hidup karena bencana alam, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Dan kami percaya semua pemangku kebijakan diberkati dan dikuatkan Tuhan. Untuk semakin bertanggung jawab lagi untuk melayani Engkau. Doa kami untuk orang-orang di sekeliling kami. Bahkan orang-orang yang berbeda-beda dengan kami. Berbeda suku, agama, ras, antar golongan. Kami menjalin keharmonisan hidup dengan mewartakan titah Allah sebagai wujud kasih cinta kami kepada Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan kami, pulihkan kami di dalam kasih setia dari Engkau yang selalu mengalir melalui segala detik kehidupan kami. Detak jantung nadi hidup kami. Kami merasakan Engkau sungguh mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami berkomitmen untuk setia dalam cinta kasih kami kepada Tuhan. Berkati firman yang kami dengarkan ya Allah, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam kasih Kristus, untuk warta jemaat minggu kita, untuk kita pada minggu ini, dapat dibaca di lembaran warta jemaat yang telah diterima melalui grup WA yang telah dikirim oleh Situa Week masing-masing. Untuk persembahan kepada Huria dan persembahan untuk pembangunan dapat disampaikan kepada rekening yang tertera di layar kaca yang telah dikirimkan. Kepada semua, dari kita semua, kami sampaikan juga untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat
melaksanakan protokol kesehatan supaya kita tetap melakukan aktivitas dan pelayanan kita dengan baik. Untuk itu saudara-saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan kita akan doa penutup. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu saudaraku. Dalam situasi kita yang belum kondusif ini, saya ajak setiap kita untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak, dan tetap bersukacita, menyertakan Tuhan selalu di setiap langkah hidup kita. Mari kita naikkan pujian pengagungan ini untuk Tuhan. Terima
hatiku tetap tenang, Tuhan pegang. Ku kan berdansa, bersorak, bersuka, sebab sukacita dalammu dan nyata. Pengorbananmu, karya keselamatan, mampukan ku berkata semua telah selesai. Musik juga memuji namamu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi, ku kan berdansa dan bersorak. Ku kan berdansa, bersorak, bersuka, sebab sukacita dalammu telah nyata. Pengorbananmu, karya keselamatan, mampukan ku berkata semua telah selesai. Ku kan berdansa, bersorak, bersuka, sebab sukacita dalammu telah nyata. Pengorbananmu, karya keselamatan, mampukan ku berkata semua telah selesai. Mampukan ku berkata semua telah selesai. Mampukan ku berkata semua telah selesai.
Dalam rangka mendukung kesehatan seluruh jemaat HKBP Sudirman Jakarta dan mendukung program pemerintah yaitu social distancing, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Hindari bersentuhan langsung, rajin mencuci tangan, hindari menyentuh bagian wajah. Jika kurang sehat, lakukan cek ke rumah sakit atau klinik terdekat dan istirahat di rumah. Ini adalah perbedaan gejala virus COVID-19 dengan influenza. Untuk itu, jemaat dihimbau untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga dengan cara sebagai berikut. Konsumsi makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang paling utama adalah tetap tenang dan berdoa. Virus ini belum ada obatnya, sehingga diharapkan kerjasama dari seluruh jemaat. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.